namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, tubuh kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegangan Selamat pagi, selamat beribadah di tempat ini. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai, kita tidak mau lewatkan waktu ini. Kita mau datang segenap hati dan kehidupan kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
mengucap syukur buat kasih setiamu Bapa, kebaikanmu, kemurahanmu sungguh nyata kami boleh alami. Pagi hari yang indah ini kembali kami umat-umatmu boleh ada bersama-sama bersekutu di bait-Mu yang kudus ini. Terima kasih biarlah pengurapan dari Allah surga turun atas kami, meliputi kami, sehingga setiap apapun yang kami kerjakan, biarlah nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan. Urapan baru atas hamba-hamba-Mu, pemimpin pujian, pemain musik, pelayan multimedia, hamba-Mu yang melayani firman, semua yang terlibat, bahkan setiap kami yang ada pada saat ini kami boleh senantiasa mengalami berkat-berkat Allah dalam ibadah ini. Kami mau memberikan yang terbaik kepadamu ya Aba, ya Bapa. Berkati ibadah ini dari awal sampai akhir dan juga lingkungan sekitar. Kami percaya kuasa kasih Tuhan yang terus membungkus kami di tempat ini. Lingkungan sekitar kami juga Engkau yang bekerja atas mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Saya mau sapa dulu kita semua, karena sudah lama kita tidak pernah bertemu muka. Pagi hari ini ada kesempatan yang indah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saya mau sapa dulu kita semua. Salam, apa kabar semuanya? Haleluya, puji Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Terbukti pagi hari ini kita boleh ada, bukan karena buat dan gagah kita, semua karena kemurahan Tuhan. Saya undang semua, mari bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian kita, tiada berkesudahan. Haleluya. Tetap melihat kasih-Mu, tak pernah
selama-lamanya. Amin saudara. Mari kita angkat lagi pujian kita, datanglah ke baitnya. Haleluya. Saya buka ruang kesaksian. Di antara kita ada yang mau menyaksikan kemurahan Tuhan. Mari saya undang ke depan. Langsung aja. Siapa yang mau bersaksi? Saya undang ke depan. Tidak ada? Kalau tidak ada, tiba saatnya kita mau memberikan korban persembahan kita yang pertama. Sebelum persembahan dijalankan, mari kita berdoa. Saudara Supri memimpin doa persembahan. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Dan terlebih pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami bisa berkumpul di tempat ini dengan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami yang terbaik kepadamu. Kami yakin dan percaya Tuhan, janji-janji-Mu akan selalu nyata dan terbukti dalam kehidupan kami. Kau selalu melindungi kami Tuhan, dan kiranya korban persembahan kami ini menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian kita. Allah itu baik. Bagiku, ditunjukkannya
memberkati persembahan kita. Tiba saatnya kita mau ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, serahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah jawaban dalam kehidupan kita. Berikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian kita. Waktu Tuhan. Kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Mungkin saudara itu berat, susah sekali, karena begitu berat persoalan yang kita alami pada saat ini. Yakin Tuhan izinkan itu boleh terjadi. Masalah boleh terjadi dalam hidup kita. Sakit penyakit boleh terjadi dalam kehidupan kita. Itu seizin Tuhan, saudara. Karena Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan tidak pernah melepaskan kita sampai jatuh tergeletak. Mari saudara, kita mau pandang Yesus, kita mau serukan Yesus, karena Yesuslah yang terbaik untuk menolong kehidupan kita. Mungkin kita dari rumah mempunyai masalah persoalan, tapi kita yakin pada saat ini kita mau mendengarkan sebentar firman Tuhan, kita sudah dikuatkan, kita sudah dimenangkan, dan kita pulang membawa kemenangan, sukacita yang daripada Tuhan. Dan mari kita semua percaya kepada Tuhan. Karena hari-hari ini kita tahu rencana Tuhan indah dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Mungkin itu
Tapi itulah yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari terus kita percaya kepada Tuhan. Rencana Tuhan pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ini hati kami. Ini hidup kami Bapa. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini dengan iman. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Haleluya. Haleluya. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya kebaikan. Ini semua karena kebaikan. Telah kami beritahu. Telah dibawanya Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah dibawaku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang-kadang sudah dimengerti, lewat cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang-kadang mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang-kadang mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dalam kasih Kristus, Opus Elimboru berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tak putus-putusnya kami Tuhan mengucap syukur di hadapan-Mu. Terlebih di pagi yang indah ini, Engkau memberikan kesempatan buat umat-umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, untuk bersekutu, beribadah kepada Engkau. Seringkali kami menyakiti hati-Mu Tuhan, tidak dengar-dengaran kepada Engkau, tapi Engkau selalu mengampuni kami Tuhan, memberi kesempatan buat kami untuk berubah, menyembah Engkau. Terlebih Tuhan, di waktu ini
penyakit yang mewabah di seluruh dunia, Engkau singkirkan itu dari kami semua. Bukan karena kebaikan kami, tapi Engkau nyatakan kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau nyatakan kuasa-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Engkau luputkan kami semua, terlebih jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Itu sebabnya kami bisa berkumpul, bersyukur di hadapan-Mu pagi ini. Tiada kata-kata yang mau kami persembahkan di hadapan-Mu selain terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat campur tangan-Mu dalam hidup kami. Kalau Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami sampai saat ini, kami percaya Engkau juga memberi yang terbaik bagi kami. Masa depan kami Engkau jamin, bahkan anak cucu kami Tuhan, Engkau menjamin kehidupan kami, asal kami setia kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami Tuhan mau menyerahkan segala hidup, jiwa, roh, tubuh kami hanya ke dalam tangan-Mu. Jangan biarkan kami berjalan hidup sesuai dengan kehendak kami. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau di tengah ibadah kami ini, kami percaya Engkau ada dalam hidup kami, di dalam hati kami masing-masing. Kami percaya pulang kami di dalam sukacita yang besar, karena Yesus sudah menjamah kami, mengubah kami semakin baik di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Buka hati pikiran kami, supaya kami Tuhan bisa mencerna baik-baik firman yang ditaburkan, menjadi tumbuh dan berbuah di kehidupan kami, menjadi berbau harum di hadapan-Mu. Berkati Bapak Gembala kami Tuhan, biarlah dia bebas berkata-kata, mengungkapkan kata-kata yang dari Tuhan, supaya kami Tuhan mengucap syukur terus di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. 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 Orangnya banyak tapi suaranya cuma sedikit. Ada di maskerin lain, gitu deh. Puji Tuhan. Tadi malam saya dan Ibu Gembala agak berdebat. Saya bilang kursinya terlalu banyak. Saya tidur naruh itu. Ibu Gembala bilang enggak. Tadinya ini 4 baris, baris tengah ini enggak ada ini tadinya. Tapi tadi pagi Roh Kudus bilang sama saya, pasang, sudah pasang. Rupanya datang dari Jakarta rombongan. Ya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Pagi hari ini kita bersyukur, bersukacita karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Kita bersyukur juga kami melihat keluarga Bapak Haryanja juga boleh hadir, ya. Mereka baru berduka, tapi Tuhan telah hiburkan, beri kekuatan dan dimampukan untuk boleh bersama kita pada pagi hari ini. Mazmur pasal 55. Mazmur 55 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Berilah telinga ya Allah kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perlihatkanlah aku, perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas. Karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku dan geramnya mereka memusuhi aku. Ayat yang kelima, perhatikan. Hatiku gelisah
kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa hari ini saya mempersiapkan kebenaran firman Tuhan. Beberapa ayat-ayat saya baca, saya sudah susun, ganti lagi, susun lagi, ganti lagi. Akhirnya saya menemukan ayat ini, saudara. Saya bilang, kenapa harus ayat ini? Ini mah sudah biasa ini Tuhan, saya bilang. Tapi terus saya belajar. Ada sesuatu yang Tuhan mau, ya, melihat pengalaman ini. Daud di sana dengan jelas dia menyatakan suatu ungkapan. Ayat yang kedua ini menjadi perhatian kita. Dikatakan, berilah telinga ya Allah. Wow, saya bilang ini adalah, kalau dalam tata bahasa atau kesopanan di orang timur ini agak kurang sopan ini. Berilah telinga. Tapi saudara, kalau saudara perhatikan, saya renungkan lagi, ini rupanya menunjukkan bahwa begitu dekatnya, akrabnya Daud dengan Allah. Amin. Begitu akrab sehingga bahasa ini pun dia ungkapkan. Begitu, kan gitu kan? Kalau orang yang gak begitu dekat sama kita pasti, saya mau ngomong bisa, misalnya. Tapi kalau udah akrab, begitu. Sini kok tadi bereng, kan gitu kan? Di sini gak ada gitu kan, temannya lagi ngobrol, mainan HP, apalagi lagi pada begini main game, saudaraku, percuma lah kita datang ke gereja begitu. Di sini tidak ada, amin. Di layar ini yang nonton ini mungkin ada itu, mereka ketawa, aduh, saya lagi sambil masak ini nonton ini. Ya. Haleluya. Haleluya. Berilah telingamu. Berilah telingamu. Berilah, menambahin lagi. Berilah telinga ya Allah. Artinya, kalau saudara perhatikan, saking begitu beratnya pergumulan yang dia hadapi, yang pemazmur ini hadapi, sampai dia bilang maut, ya, hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Tidak dicatat memang apa masalah-masalah yang dihadapi oleh Daud di sana, tapi beberapa penafsir berkata bahwa dia sedang menghadapi satu masalah yang besar, pemberontakan anaknya Absalom. Musuh yang paling sulit adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Kalau orang lain menyakiti kita, gampang itu, sunapa Jepang be, sunapa seulau, dohoti sunapa sapesta, dohoti kira-kira seperti itu. Tapi ketika itu adalah dari ring satu keluarga kita, itu bukan mudah dan membuat Daud begitu bergejolak hatinya sehingga katakan kengerian maut. Karena dia punya tentara, kalau dia bunuh anaknya Absalom, bingung, buah si malakama. Dan itu adalah sesuatu yang tidak mudah, membuat dia berseru dan dia tahu pertolongannya hanya daripada Tuhan, sehingga dia katakan, berilah telinga ya Allah. Perhatikan, kira-kira begitu. Dengarlah aku ya Allah, dengar doaku. Daud memahami bahwa doa, kalau kita membaca dalam pasal yang kelima dan juga Mazmur 119, pasal-pasal yang ditulis oleh Mazmur-Mazmur yang ditulis oleh Daud begitu banyak. Dia menyatakan bahwa dia berkata, ketika aku berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Dan Daud tahu bahwa doa merupakan sarana yang tepat untuk dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang mulai kendor, mulai undur, ataupun mulai tidak lagi giat di dalam doa-doanya kepada Tuhan, karena dia melihat bahwa sepertinya Tuhan tidak ada.
sepertinya Tuhan tidak memperhatikan. Tetapi pagi hari ini, hal yang pertama ini kita lihat, percayalah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dikatakan oleh Daud, berilah telinga ya Allah. Artinya dengar. Dan dari sini kita belajar, Tuhan pasti selalu mendengar doa kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam situasi seperti tadi yang saya katakan, ada banyak orang, ada banyak pemikiran yang muncul. Apakah Tuhan, apakah doaku masih didengar, masih mendapatkan jawaban yang daripada Tuhan? Sehingga saya katakan tadi, banyak orang mulai berkurang ataupun mungkin tidak lagi mau berdoa karena dia berpikir semua itu sia-sia. Semua sia-sia. Apakah benar demikian? Apakah benar Tuhan tidak mendengar? Apakah benar Tuhan tidak peduli akan kita? Tadi pujian kita, ini pujian yang di awal COVID itu terus saya nyanyikan itu ya. Kalau ibadah online ya kan, saya selalu nyanyikan, waktu Tuhan bila kau izinkan. Nah saudara, kita mau belajar 3 hal penting singkat saja pagi hari ini. Dari statement, dari pernyataan Daud ini yang berkata, berilah telinga ya Allah kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Saya katakan yang pertama, kenapa Daud datang dan meminta supaya Tuhan memberikan telinganya kepada dia, supaya Tuhan memperhatikan doanya? Karena Daud percaya bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang pernah tolong dia dari Goliat adalah Allah yang setia. Amin. Mari kita baca satu ayat 2 Timotius pasal 3. Bahwa yang pertama ini adalah saya ingin sampaikan kepada kita, marilah kita tetap berseru kepada dia, marilah kita tetap berharap kepada dia, karena dia Allah yang setia. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, apa? Dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan adalah Allah yang setia. Sekalipun umatnya tidak setia, dia tidak berubah menjadi tidak setia. Kalau manusia kan begini, kalau kamu baik sama aku baik sama bukan. Kalau kamu jahat sama kalau kau baik sama aku lebih baik sama kamu. Kalau kau jahat sama aku lebih jahat sama kamu. Jadi dia tergantung orang. Di sini nggak boleh seperti itu, amin. Kalau orang mau jahat, mau gimana sama kita, kita tetap harus baik, amin. Karena firman Tuhan berkata, kamu adalah garam dan terang dunia. Kalau Tuhan adalah Allah yang setia, umatnya tidak setia, dia bukan berarti berubah menjadi Allah yang tidak setia. Maka Daud mengetahui hal itu, sehingga waktu dia hadapi situasi yang berat itu, kengerian maut menimpa aku, dikatakan dia datang kepada Tuhan, berilah telinga ya Allah kepada doaku. Karena dia tahu Allah yang setia, yang dulu pernah tolong dia juga akan tolong selanjutnya. Amin. Roma 3 ayat 3 sampai 4. Jadi, bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Jika mereka tidak setia, Allah tidak akan membatalkan kesetiaannya, sebab dia Allah yang setia. Maka setialah, amin. Jangan nyanyinya setia-setialah, setialah sampai mati. Karena ada cowok yang mirip sama Sun Jung Kook, ya kan? Gak tahu peduli agamanya apa itu, penting kaset, ya kan?
Sebelah itu Sun Jong Kook itu mirip sama saya. Saudara nggak tahu ya, Sun Jong Kook itu artis Korea. Dia mirip sama saya. Nah, saudara nggak peduli kan? Kan nggak semua Kristen itu kan. Tapi yang namanya udah asetnya. Gak peduli. Apalagi udah mulai umur, dia berpikir kalau pertama-tama masih umur 18-20, pokoknya harus satu gereja, satu pelayanan kalau bisa. Tapi udah 21 dia mulai, gak apa-apa lah gak satu gereja. Udah mulai 25, gak apa-apa lah, yang penting Kristen. Mau dia takut akan Tuhan atau enggak, yang udah 30 dia bilang gak apa-apa lah, yang penting manusia. Jangan begitu, amin. Coba kiri kananmu yang anak muda bilang, jangan bilang salam corona, salam Kristus saja. Yang anak muda, haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, saudara, Allah kita setia. Satu ayat yang tidak pernah, yang tidak lagi, yang sudah menjadi populer, maksud saya, Ibrani pasal 13 ayat 8. Sudah hafal kan? Yesus Kristus tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap sama, setia. Maka kita setia. Dia setia. Dia saat ini sedang mempersiapkan tempat bagi kita di surga dengan setia, dengan yang terbaik. Yang material-materialnya kita kirim dari dunia ini. Apa yang kita lakukan? Kita nanti akan menerima upah dari surga, dari Bapa. Amin. Kalau mau bangunan tempat tinggal kita di sana bagus, maka kita kirim dari sini. Bukan seperti agama yang lain, tetapi dikatakan upahmu besar di surga. Setialah kepada Tuhan, layani yang Tuhan mau. Dikatakan kumpulkanlah hartamu di surga, bukan di bumi. Amin. Jangan karena sibuk mengumpulkan harta di bumi, lupa kumpulkan harta di surga. Haleluya. Sebentar lagi kita janji iman, kita sedang mengumpulkan harta di surga. Saya nggak tahu kok bisa banyak hari ini. Beberapa waktu ini ditunda-tunda terus, rupanya biar harus kumpul semua. Saya nggak tahu. Rupanya ini maksud Tuhan. Biar hari ini langsung beres ini janjinya. Nggak banyak kok. Dana kita hanya 10 juta, kecil itu. Ya kan? Kayaknya dari Jakarta pun beres. Ya kan? Nggak, tapi nggak apa-apa. Kita harus semua. Barangkali lebih, kita bisa beli mobil gereja nanti kan gitu kan? Haleluya. Kalau kita mau acara kayak kemarin, mobil pastori, bayangin Sirion itu ditumpangi 6 orang. Wow, keren. 6 orang. Yang kami itu langsing-langsing lagi. Aku pikir bunyi lainnya, melotok sehari. Nggak apa-apa untuk Tuhan ini, ya kan? Amin. Apapun untuk kau yang kuberi Tuhan, karena Yesus sudah mati bagiku. Haleluya. Puji Tuhan. Kok jadi lari ke situ? Allah kita setia. Yang kedua, dari apa yang kita lihat tadi dikatakan, berilah telinga ya Allah kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Kenapa? Daud datang dan terus berseru kepada Tuhan. Karena yang pertama tadi dia tahu Tuhan adalah Allah yang setia. Kemudian Daud tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang luar biasa, merancangkan kebaikan bagi umat-umatnya. Roma pasal 8 ayat 28. Ya. Roma pasal 8 ayat 28. Boleh kita baca bersama-sama? 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang berpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dikatakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Meski sesuatu yang tidak baik pun di dunia ini kita hadapi, mungkin
Ada niat-niat orang, ada rencana-rencana jahat manusia untuk membuat hidup kita susah atau tak berdaya. Percayalah, Tuhan bisa ubah itu menjadi kebaikan bagi kita. Saudara ingat Kejadian pasal 50. Ya, Kejadian pasal 50 ayat yang ke-19 sampai 20. Di sana dikatakan, memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Amin. Haleluya. Saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf. Ya, karena si Yusuf ini tukang ngadu. Dikit-dikit kasih tahu sama bapaknya, itu kakak-kakak itu kalau nama aku garum di bentil bapak. Habis di anaknya domba bapak itu udah dipotong mereka, dihabisin mereka di sana. Ngadu-ngadu, jadi nggak senang. Ya, sama Yusuf saudara-saudaranya. 10 saudara-saudaranya nggak senang. Dan akhirnya puncaknya sampai dijual Yusuf itu. Tadinya mau dibunuh, tapi akhirnya dijual dan menjadi pemimpin di Mesir. Siapa yang tahu itu? Gak ada. Kalau mungkin kita ngalami seperti itu, mungkin bilang, "Ago ya mam, aduh ya sejauh ini umatku akan menjadi apa? Gak ada lagi harapan, gak ada lagi masa depan." Tetapi Yusuf yang mengerti bahwa Tuhan Allah yang pernah memberikan mimpi kepada dia adalah Allah yang setia, Allah yang mampu merancangkan hal yang tidak baik menjadi kebaikan bagi dia. Amin. Sehingga yang dilakukannya adalah hal-hal yang positif. Kalau ada orang buat jahat sama kita, kalau ada orang buat salah sama kita, jangan balas. Lakukan yang terbaik yang kau bisa. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Biar orang mereka-rekakan yang jahat bagi kita, untuk menjegal kita, untuk menjatuhkan kita, gak usah balas, gak usah datang. Karena mau dari susah, gak usah. Tuhan akan mengubah itu menjadi suatu kebaikan, menjadikan hal-hal yang tidak baik itu menjadi kebaikan. Karena kita percaya Tuhan ada di sana, Tuhan melihat, Tuhan tahu kok apa yang orang lain lakukan sama kamu. Tuhan tahu siapa yang lagi bicara-bicara kamu, siapa yang ngomongin kamu di belakang. Tuhan tahu, dan kamu adalah artisnya. Amin. Haleluya. Jangan jadi pembuat gosipnya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan mampu merancangkan. Saudara, nanti saudara bisa baca di dalam kisah Esther, ya, bukan Esther Bulton. Esther, di dalam kitab Esther, nanti baca Esther pasal 2, karena ini waktunya cepat sekali berjalan. Esther pasal 2, 23, pasal 6, ayat 1 sampai 10. Kisahnya begini, saudara. Suatu kali Mordekai, pamannya si Esther ini, Samosir ini kayaknya, pamannya Mordekai, ya kan? Membuat suatu kebaikan untuk Raja Ahasveros. Ada 2 orang yang komplotan ingin membunuh Raja Ahasveros. Dikasih tahu sama si Mordekai ini sama raja, akhirnya ketahuan dan dibunuhlah, dihukumlah si 2 orang ini. Tapi pada saat itu Mordekai tidak mendapatkan hadiah dari raja. Biasanya kalau orang berjasa pasti dapat penghormatan, kan? Mungkin Mordekai pikir, jangan milih raja bang. Datanglah istrinya, mungkin, udahlah, yang penting kan kau buat kebaikan, Tuhan pasti balas. Amin. Istri yang baik, amin. Haleluya. Bukan manas-manasin. Raja. Istri harus bisa, ya, memberikan dorongan yang baik pada suaminya. Apalagi di pesubuh di toko. Tapi biar kau tipinal si supri nggak dulu. Jangan, ya kan? Enggak, saya nggak usah. Kau usah beliin kesini yang besar, supri nggak usah. Udah besar kok tipiku ini. Menghibur diri, ya kan? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, apa tadi? Nah, akhirnya itu hanya dicatat di buku sejarahnya, ya, kerajaan Raja yang dipimpin Ahasveros. Saudara, waktu sesuatu terjadi, Haman ingin membinasakan bangsa Yahudi pada saat itu.
Dalam pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 10. Pada waktu malam ceritanya besoknya Esther akan menjamu raja, dan Haman yang benci sekali sama Mordekai dan ingin menumpas semua orang-orang Yahudi itu, dia udah senang-senang mau nunggu-nunggu bahwa dia akan diangkat menjadi orang kedua di kerajaan Ahasveros. Dari India sampai Afrika itu kerajaan besar waktu itu. Saudara tahu, pada malam itu dikatakan Raja Ahasveros gak bisa tidur. Lalu dia bilang sama pegawai-pegawainya, coba lihat dulu buku-buku sejarah. Dibukalah buku-buku sejarah kisah mereka. Ada nama Mordekai, dibaca sama raja. Ini bisa Mordekai berjasa, tapi udah dikasih penghormatan apa? Belum ada. Besoknya, waktu ada perjamuan Esther dengan Haman di situ, dikasihlah penghargaan. Ditanya dulu sama raja sama si Haman ini, Haman, orang tangan kanannya Raja Ahasveros, kalau orang berjasa bagi raja, apa yang dikasih? Wah, dia harus dinaikkan di kuda yang terbaik, kereta kuda, harus kasih jubah. Terus pejabat harus membawa dia berkeliling ke seluruh kota. Wah, dia pikir dirinya itu kan, wah, hambau nano kereta kencana. Raja berdua katanya kan. Saudara, lalu raja bilang, buat itu kepada Mordekai. Orang yang dia benci itu anak Allah, ya kan? Siapa menggali lubang, dia akan jatuh sendiri. Sudah disiapkan si Haman gantungan untuk menggantung lehernya si Mordekai. Tetapi kalau Tuhan yang bekerja, ingat, mungkin pada saat waktu kita buat kebaikan belum ada rasanya. Amin. Aku kok udah setia bayar persepuluhan, kok berkat-berkat belum ada, belum kerasa. Aku kok udah setia berdoa, berpuasa. Anak muda kami ada giliran 1 bulan puasa, tapi kok belum ya? Belum terasa. Sabar. Amin. Haleluya. Allah merancangkan sesuatu yang tidak baik sekalipun menjadi satu kebaikan. Akhirnya Mordekai dibawa keliling sama si Haman. Dan akhirnya si Esther bilang, ini raja yang membuat suatu kejahatan besar. Lalu si Haman minta maaf sama permaisuri, kan dia kan permaisuri, kan ratu kan si Esther itu kan di kerajaan Ahasveros. Pas raja keluar dilihat, si Haman udah menyembah ke ratu Esther. Lalu si raja Ahasveros bilang, kamu itu malah mau mengganggu istri saya. Akhirnya dia digantungkan. Saudara, Allah kita adalah Allah yang turut bekerja. Amin. Dalam segala sesuatu. Jangan pernah kecewa, jangan pernah bersedih. Percayalah dan teruslah berseru kepada Tuhan. Katakan, Tuhan berilah telingamu, dengarlah doaku. Amin. Yang ketiga, terakhir ini. Dari apa yang Daud tadi ungkapkan, berilah telinga, dengarlah doaku ya Allah. Yang pertama tadi adalah bahwa dia tetap percaya sehingga dia berseru kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan adalah Allah yang setia. Lalu kedua apa? Karena Tuhan merancangkan sesuatu yang tidak baik sekalipun untuk kebaikan umat-umatnya. Yang ketiga, yang terakhir adalah dia tidak pernah terlambat. Amin. Maunya kan cepat itu kan, proses itu kan. Padahal dari pasal 2 dan pasal 6 itu lama prosesnya. Puasa dulu Esther sama orang-orang Yahudi. Waktu Mordekai bilang, kita mau dibinasakan dari seluruh benteng Susan ini, semua orang-orang Yahudi. Tadinya Esther gak mau, nggak bisa. Lalu Naaman bilang, Mordekai bilang, jangan kau pikir karena kau di istana raja. Kalau kau nggak mau ya nggak apa-apa. Tuhan pasti akan ada pertolongan bagi umatnya. Tapi kau dan keluarga bagaimana kau nanti? Akhirnya Esther berpikir, ya sudah, kita semua akan melakukan yang terbaik. Doa puasa 3 hari 3 malam jangan makan. Amin. Haleluya. Kalau kau berdoa, kalau kau berseru kepada Tuhan, belum dijawab Tuhan doamu, doakan dengan puasa juga. Haleluya. Karena Tuhan berkata, jenis ini tidak cukup hanya didoakan, melainkan juga dengan puasa. Amin. Haleluya. Puasa. Amin. Haleluya. Nanti bulan Oktober kita semua berkeluarga, saya mau bikin puasa berkeluarga. Jadi kailan tahu ng pola mga lokal.
Pas memang kalau pas itu saya dari aku ya bang. Mau makan di luar mana terserah nih. Amin. Kita mau percaya kepada Tuhan selalu dan berseru. Kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Amin. Bagian kita, karena Tuhan pasti sudah dan akan melakukan bagiannya. Karena Tuhan kita adalah Allah dulu, sekarang, selama-lamanya. Dia tidak dibatasi oleh waktu, dia tidak dibatasi oleh ruang. Dia sudah tahu apa yang terjadi besok. Dia sudah tahu. Kita belum tahu, tapi Tuhan sudah tahu. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Kalau sudah hafal saudara, gak usah lihat teksnya. Katakan kepada Tuhan, berilah telingamu, berikanlah telinga ya Allah, dengarlah doaku. Di bawah, sebab kita percaya Dia Allah yang setia. Oh, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Puji Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Paulus berkata, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, sebelum kita ditebus, Dia mengorbankan dirinya waktu kita dalam keadaan berdosa. Apalagi setelah kita menjadi anak, pasti Dia dikatakan akan bertanggung jawab atas segala sesuatu. Mungkin hari-hari yang lalu engkau ada dalam pergumulan, kau ada dalam persoalan, kau berpikir, di manakah Tuhan? Masihkah Tuhan mampu tolong saya? Apakah Tuhan masih mau tolong saya? Saya mau katakan iya, sebab Dia adalah Allah yang setia. Ketika kita tidak setia, Dia tetap setia. Bukan berarti kita menjadi tidak setia, karena Allah pasti setia. Bukan. Allah adalah pribadi yang tidak berubah. Dia pasti akan menggenapi janjinya, firman-Nya. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia Allah yang berkuasa. Kalau firman-Nya sudah dinyatakan, firman-Nya itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Bagaikan air hujan yang akan memenuhi tanah, memberikan kesuburan bagi tanah. Dia akan mengerjakan bagiannya. Pasti akan terjadi. Itu sebabnya, mari kita yang harus memberikan hati kita untuk menjadi umatnya yang setia, yang selalu datang dan selalu datang berseru kepada Dia. Ketika engkau hadapi masa-masa yang sulit, yakinlah Tuhan tidak biarkan semua itu melebihi kekuatanmu. Dia berkata, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin engkau kecewa, kau berpikir, aku disakiti oleh orang-orang terdekatku. Jangan mau engkau tinggal dalam sakit hatimu, tapi arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Tuhan izinkan itu untuk memproses kita, untuk membawa kita menjadi pribadi yang luar biasa.
Yusuf tidak kecewa atas saudara-saudaranya, tetapi dia melihat rancangan Tuhan yang luar biasa. Jangan tanya kapan Tuhan jawab. Itu terserah Tuhan. Saya tidak tahu kapan, terserah Tuhan. Dan percaya dia tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, haleluya, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, nanti Mama Yulisa maju ke depan. Segala puji, segala hormat dan kemuliaan kami persembahkan kepada Engkau Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu itu Tuhan Engkau meteraikan dalam kehidupan kami Bapa, agar kami bisa melakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, walaupun kami tidak setia, tetapi Engkau setia dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar kami Tuhan semakin hari semakin setia kepada Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar kami semakin hari semakin mengenal kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang membimbing kami Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang turun atas kami Tuhan, untuk mengajar kami Tuhan, agar kami Tuhan semakin setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Biarlah Tuhan persembahan kami Tuhan, pujian kami Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan kami mau memberikan persembahan kedua dan yang ketiga. Biarlah Engkau yang memberkati persembahan kami Bapa, memberkati usaha kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Sebentar kita akan memberikan korban persembahan kita yang kedua, sekaligus menjalankan persembahan yang ketiga. Sambil persembahan jalankan, kita akan pujian mengatakan tiada berkesebelahan kasih setiamu Tuhan.
Tuhan yang memberkati persembahan kita. Pengumuman untuk kegiatan ibadah kita sepanjang 1 minggu ke depan. Nanti hari Rabu jam 7 malam kita ada ibadah doa di tempat ini, di Pastori. Kemudian hari Jumat ada doa Elia jam 7 malam, dan selesai doa bagi Bapak Ibu Saudara yang melayani di hari Sabtu ataupun Minggu bisa latihan untuk persiapan pujian pelayanan. Dan hari Sabtu jam 6:30 malam kita ada ibadah pemuda remaja juga di tempat ini. Dan Minggu jam 7 pagi kita ada ibadah raya di tempat ini. Terus dukung dalam doa saudara untuk lingkungan kita, tempat kita beribadah, mulai dari tingkat RT, RW, tetangga, dan juga tokoh masyarakat. Kiranya terus mendukung ibadah kita di tempat ini. Dan dukung juga dalam doa mengenai pandemi yang sekarang melanda dunia ini. Kita terus percaya bahwa ini akan segera berlalu, dan jemaat juga terus saling mensupport, saling mengingatkan, dan terus saling menjaga juga untuk kesehatannya. Dan terus juga kita mau dukung dalam doa untuk Mama Sogit yang sekarang ini puji Tuhan sudah masuk dalam masa pemulihan. Haleluya. Dan terakhir dari saya pengumuman untuk yang bertugas di minggu depan. Mungkin tadi Bapak Ibu Saudara ada yang mendapatkan atau mengambil kertas ketika mau masuk sini. Kita akan sama-sama lihat di tanggal 20 September 2020. Saya akan bacakan untuk pelayanan minggu depan. Pemimpin pujian nanti oleh Mama Anju, penerima tamu Ibu Situmorang, kolektan dibawakan oleh Mama Egio, multimedia Saudari Yulinda, musik oleh Ibu Gembala. Jadi mungkin nanti untuk detailnya lagi dan beberapa minggu ke depan sampai 29 November kita akan lihat ada jadwal pelayanan kita. Ya, itu aja pengumuman dari saya. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Tuhan, seperti yang tadi saya sudah singgung bahwa kegiatan Natal kita tahun ini adalah Natal di tempat ini. Ada beberapa kegiatan. Itu yang pertama ulang tahun gereja tanggal 18. Harusnya tanggal 14 tapi minggunya itu 18. Ya, ulang tahun ke-16 di tempat ini, ya, udah mulai mau dewasa, ya. Haleluya. Amin. Amin. Jadi dana yang kita butuhkan untuk tahun ini adalah ulang tahun gereja 2 juta, Natal sekolah minggu 2 juta. Natal sekolah minggu maksudnya untuk hadiah-hadiah dan keperluan sekolah minggu. Itu Pelprap akan mengadakan Natal khusus nanti 1 juta. Natal tanggal 25 Desember 3 juta untuk konsumsi dan yang lain-lain, keamanan dan lain-lainnya. Kemudian 1 juta biaya-biaya yang tak terduga, barangkali ada hal-hal yang perlu untuk itu. Jadi totalnya 10 juta. Saya percaya pagi hari ini ada kertas tadi sudah diambil, belum saya suruh udah diambil, luar biasa ya. Nah, jadi
Yang belum ngambil, silakan ngambil cepat saja, tidak usah berantrian di sini, ya. Kalau udah, biar tidak ada jaga jarak maksudnya. Oke, kita naikkan pujian kita. Ya, silakan Pak. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Ya, lanjut. Pada sini aja. Hidupku baik, ya. Sungguh amat baik. Bisa lagu orang. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dimerek dulu baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Kok pujiku udah mau habis ini? Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Belum kuliah ibu kepala. Buat kita. Apa lakar non diberkati? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Coba lihat dulu, ada yang salah. Ada yang kekecilan tadi udah ditukar. Tuhan. Ya kan? Udah, gak ada lagi nih. Soalnya udah ngambil. Udah. Beku sudiru buat kamu. Oleh usia kusudu. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Udah ya? Udah? Udah gak ada lagi? Gak ada, biar saya kantongi. Berarti ini buat saya nih kalau udah gak ada. Oke, habis 10 juta, puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati. Ada yang belum dapat? Kalau ada yang mau nambah masih saya kasih nih. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ini janji iman. Kita percaya. Saya juga belum ada uang, tapi percaya Tuhan pasti akan menyediakan.
Amin. Mari kita akan akhiri ibadah ini. Kita bangkit berdiri semuanya. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Sebentar ini, saya undang ke depan nama-nama ini, cuman ketua sekretaris bendahara dan sesi 2 saja yang saya pilih untuk panitia. Ketua Bapak Situmorang maju ke depan berlutut, bendahara Mama Yulinda maju ke depan berlutut, sekretaris Iut berlutut, seksi 2 Mama Anju berlutut, dan saya undang Sogik dan Median ke depan. Mereka besok mau ujian hari tanggal 16. Kita doakan supaya mereka ditolong Tuhan. Yuk maju ke depan, kita doakan. Ajaib Tuhan. Berlutut. Daud sama Median sama ini. Median di sini. Sogit Median di sini. Ya. Gak usah ditolak-tolak pelayanan ini, berlutut Pak. Tuhan memberkati, oke. Tuhan pasti beri kemampuan. Ajaib Tuhan. Tuhan pasti beri kekuatan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Amin. Kami memuji kebesaran. Terima kasih Bapak. Selama-lamanya di dalam nama-Mu kami Bapak memohon pengurapan-Mu atas hamba-Mu. Biarlah lewat penampangan tangan ini atas panitia-panitia Natal, Bapak Situmorang sebagai ketua panitia, Mama Yulinda sebagai bendahara, Saudara Iut sebagai sekretaris, dan juga Mama Anju sebagai seksi 2. Tuhan perlengkapilah anak-anak-Mu ini. Kami tahu mereka merasa tidak mampu, tetapi kemampuan yang dari Tuhan yang akan memberi kemampuan bagi hamba-hamba-Mu ini. Mereka melayani pekerjaan Tuhan, bukan melayani pendeta atau gembala, tapi mereka melayani Tuhan, memberi diri mereka. Pakailah umat-umat-Mu ini dalam nama Yesus. Hamba berdoa, biarlah hikmat Allah memampukan Bapak Situmorang untuk memimpin kepanitiaan Natal ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati umat-Mu. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Hamba di dalam nama Tuhan Yesus melantik Engkau semua panitia Natal untuk 2020. Bekerjalah dengan kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, hamba melantik Engkau sekalian. Tuhan memberkati, Tuhan memberi kekuatan. Dan juga kami mau berdoa buat kedua saudara kami ini. Hari Selasa mereka akan mengikuti tes untuk masuk ke polisi. Bapak, biarlah mereka dengan kerendahan hati mereka datang sujud di hadapan-Mu. Bukan karena hamba suruh maju, tetapi biarlah ini juga menjadi pengakuan mereka bahwa mereka perlu pertolongan Tuhan. Engkaulah yang beracara atas kehidupan Sogit. Diberkatilah Engkau, diberikan kesehatan, kekuatan, diberikanlah Engkau kemampuan untuk mengerjakan tes-tes itu dengan yang terbaik. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus, bahunya bekas kemarin sakit, Tuhan juga Engkau sudah tolong, kami bersyukur. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja atas umat-Mu ini. Ajar Sogit ini untuk mengandalkan Tuhan. Sikarabalabaya, sikarabalaya, sikarabalaya, yes. Kirabayas. Rendahkan hatinya untuk memandang kepada Tuhan. Dan hamba berdoa, Tuhan memberkati. Hamba
Hamba berdoa juga buat media. Tuhan memberkati engkau dengan kasih-Mu, dengan kemurahan-Mu ya Allah. Haleluya. Diberkatilah media dalam mengejar cita-citanya. Rendahkan hatinya, pikirannya, supaya tidak mengandalkan manusia, tapi benar-benar datang sujud di hadapan-Mu ya Allah. Beracaralah Engkau Roh Kudus, kuasa-Mu bekerja atas umat-Mu. Dia boleh berhasil menggapai cita-citanya, masuk kepolisian, mengikuti tes-tes yang ada. Tuhanlah beserta dengan engkau dalam nama Yesus. Semua boleh kembali. Bapa, akhir ibadah ini kami akan selesaikan seluruh rangkaian acara, dan kami akan pulang. Sertailah, berkatilah setiap perjalanan umat-umat-Mu. Lihatlah apa yang sudah kami lakukan saat ini. Persembahan korban pertama, kedua, ketiga, mereka yang mengembalikan milik Tuhan persepuluhan, diberkatilah oleh Tuhan. Dan juga umat-umat-Mu yang sudah membuat janji iman. Bapa, mungkin mereka berpikir, mungkin mereka belum memiliki untuk diberikan saat ini, tetapi ini adalah janji kami, iman kami, bahwa Tuhan akan menyediakan korban persembahan seperti Engkau memberkati Abraham. Engkau yang menyediakan, sebab Engkau adalah Yehova Yireh. Engkau tahu kemampuan kami, dan berkatilah seluruh umat-umat-Mu. Semua kami akan pulang tinggalkan tempat ini, dan apa yang Tuhan sudah kami alami bersama dengan Tuhan pagi hari ini, kami percaya firman kebenaran yang kami terima, kami tanam dalam hati kami. Kami kuat, roh kami dikuatkan, diteguhkan untuk melihat ke depan bahwa Tuhan selalu ada bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak lupa berdoa buat saudara kami, Mama Sogi Tuhan, yang saat ini kondisi pemulihan. Tuhan tolong juga terus memberkati dia sehingga kami boleh bersama beribadah seperti ini. Dan kami berdoa, bersyukur, bersukacita kalau Tuhan sudah memberi kekuatan buat keluarga besar Bapak Haryanja. Engkau terus menyertai mereka dengan sukacita daripada Tuhan. Kami bersyukur dan akhiri ibadah ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang. Bawalah dan terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan oleh kuasa Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Semua percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.